Dunia tanpa raja tidak menjadi lebih sunyi, justru kebisingan berubah bentuk, tidak lagi terdengar sebagai benturan antar penguasa, melainkan sebagai suara-suara kecil yang terus berulang. Teriakan manusia yang diburu, langkah makhluk yang bersembunyi di bayangan, dan dentuman tubuh yang jatuh tanpa saksi. Kekacauan tidak lagi terpusat, ia menyebar, meresap ke setiap sudut kota. Kim Dokja bergerak di antara reruntuhan dengan kewaspadaan penuh. Ia tidak lagi mencari struktur besar atau pusat kekuasaan. Pengalamannya mengajarkan satu hal, di dunia tanpa raja, ancaman paling berbahaya justru muncul dalam skala kecil, di tempat yang dianggap sepele. Bau darah membawanya ke sebuah gedung tua. Di dalamnya, tubuh-tubuh manusia ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Bekas gigitan dan cakaran menunjukkan pola yang jelas. Ini bukan pembantaian acak, ini adalah perburuan. Makhluk yang melakukannya tidak hanya membunuh untuk bertahan hidup, tetapi untuk menikmati prosesnya. Werewolf, sosok itu akhirnya muncul. Tubuhnya besar, ototnya menonjol, dan bulu kasar menutupi hampir seluruh permukaan kulit. Gerakannya cepat, lebih cepat dari manusia biasa. Tanpa aba-aba, ia menerjang, cakar kanan mengarah langsung ke leher Kim Dokja. Kim Dokja tidak mundur. Ia memutar tubuh ke samping, membiarkan serangan meleset tipis, lalu masuk ke jarak dekat. Tangan kirinya menahan lengan lawan, sementara tangan kanan menghantam tulang rusuk dengan seluruh berat tubuhnya. Benturan terdengar tumpul, namun tidak cukup untuk menghentikan makhluk itu. Werewolf membalas, pukulan keras menghantam bahu Kim Dokja, membuatnya terpental dan menghantam dinding. Rasa sakit menyebar, namun ia tidak kehilangan fokus. Ia bangkit sebelum lawan sempat menutup jarak kembali. Pertarungan berubah menjadi adu ketahanan. Tidak ada teknik indah, tidak ada strategi rumit. Setiap gerakan adalah reaksi terhadap ancaman langsung. Kim Dokja memanfaatkan celah kecil, langkah yang terlalu lebar, ayunan yang sedikit terlambat untuk mendaratkan serangan balasan. Werewolf mencoba menggigit. Kim Dokja mengangkat lengan, membiarkan gigi itu menghantam daging, lalu dengan gerakan kasar memutar kepala lawan dan menghantamkannya ke lantai. Retakan menyebar di permukaan beton. Makhluk itu meraung, namun masih hidup. Serangan terakhir terjadi tanpa keraguan. Kim Dokja menghantam tenggorokan Werewolf dengan kekuatan penuh, memutus napasnya secara langsung. Tubuh besar itu bergetar beberapa saat, lalu terkulai diam. Keheningan turun, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanyalah pengakuan dingin bahwa pembunuhan telah terjadi. Namun sesuatu terasa berbeda. Fourth Wall tidak bergetar. Tidak ada tekanan mental. Tidak ada penolakan dari dalam dirinya sendiri. Kim Dokja menyadari perubahan itu dengan keterkejutan yang tertahan. Ia telah membunuh sebelumnya, tetapi selalu dengan batasan dan pembenaran tertentu. Kali ini, tindakannya terasa diterima. Sistem merespon. Sebuah stigma baru terbuka. Self-rationalization, bukan sebagai hadiah kekuatan, melainkan sebagai mekanisme pertahanan mental. Dunia mengakui bahwa Kim Dokja telah melampaui fase penolakan. Ia kini mampu menerima tindakannya tanpa runtuh dari dalam. Kesadaran itu terasa mengganggu. Di saat itulah, situasi berubah. Song Min-woo, yang telah terluka parah selama perburuan ini, masih bernapas. Tubuhnya rusak, kesadarannya rapuh. Kim Dokja bergerak mendekat, berniat menghentikan penderitaannya, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai akhir yang layak. Namun tangan itu tidak sempat bergerak. Han Suyang melangkah lebih dulu. Satu serangan cepat mengakhiri hidup Song Min-woo tanpa ragu. Darah menyebar di lantai, dan dunia bereaksi seketika. Aura yang tidak berasal dari manusia muncul, menekan ruang di sekitarnya. Andras, Raja Iblis ke-72 menandai Han Suyang sebagai miliknya. Tanda itu tidak terlihat jelas, tetapi efeknya terasa berat. Sebuah kontrak sepihak telah terbentuk, menghubungkan Han Suyang dengan dunia iblis. Kim Dokja menyadari implikasinya. Ini bukan sekedar kematian tambahan. Ini adalah awal dari keterlibatan kekuatan yang jauh lebih besar. Dunia iblis tidak bergerak tanpa alasan. Satu tindakan kecil telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup lebih lama. Kim Dokja menatap tubuh-tubuh yang tergeletak di sekelilingnya. Werewolf, manusia, dan satu pilihan yang diambil terlalu cepat mulai menunjukkan hasilnya. Dunia tanpa raja telah melangkah ke fase berikutnya. Setelah darah berhenti mengalir, dunia tidak menjadi lebih tenang. Justru sebaliknya, kekosongan kekuasaan mulai diisi dengan cepat oleh struktur-struktur kecil yang tumbuh tanpa pengawasan. Di dunia tanpa raja,
manusia tidak menunggu arahan. Mereka menciptakan sistem mereka sendiri, seringkali dengan cara yang jauh lebih kejam daripada skenario manapun sebelumnya. Jejak itu membawa Kim Dokja ke pinggiran kota. Di sana, bangunan-bangunan industri yang telah lama ditinggalkan kembali digunakan. Pagar-pagar darurat dipasang, menara pengawas berdiri dengan kasar. Di baliknya, suara teredam manusia bercampur dengan raungan makhluk yang tidak sepenuhnya berbentuk manusia lagi. Peternakan koin lain yang memiliki skala jauh lebih besar dari yang pernah Kim Dokja temui sebelumnya. Ini adalah fasilitas terorganisir, dirancang untuk menghasilkan koin secara efisien. Manusia ditempatkan sebagai sumber daya. Mereka dipaksa bertarung, bekerja, atau dijadikan umpan bagi makhluk luar yang sengaja dipelihara. Beberapa di antara makhluk itu tidak lagi bisa disebut manusia. Tubuh mereka berubah oleh kanibalisme dan mutasi berulang. Otot menebal secara tidak wajar. Mata kehilangan ekspresi. Mereka bergerak dengan naluri sederhana, berburu untuk bertahan, membunuh untuk berkembang. Namun yang paling mengejutkan bukanlah makhluk-makhluk itu, melainkan manusia yang mengawasi mereka. Para penjaga bergerak dengan disiplin. Senjata api di tangan mereka bukan senjata biasa. Setiap peluru membawa atribut ilahi, cukup untuk melukai bahkan makhluk yang telah berevolusi. Ini adalah hasil perencanaan jangka panjang. Kim Dokja memahami satu hal dengan jelas. Peternakan ini tidak mungkin dibangun tanpa dukungan besar. Seseorang dengan akses luas dan visi jangka panjang berada di baliknya. Serangan dilakukan dengan cepat. Kim Dokja tidak masuk melalui gerbang utama. Ia memotong jalur suplai lebih dulu, melumpuhkan pengawas satu persatu dengan hita pressure point. Setiap serangan diarahkan untuk menghentikan, bukan membunuh. Namun di tengah kekacauan itu, makhluk-makhluk yang dikurung tidak menunggu pembebasan. Mereka menyerang apapun yang bergerak, pertempuran menjadi kacau. Peluru atribut menghantam tubuh mutan, menghancurkan bagian-bagian yang telah mengeras. Darah menyembur, dan teriakan bergema di dalam kompleks. Kim Dokja bergerak cepat, memanfaatkan celah-celah kecil untuk menembus lebih dalam. Di pusat peternakan, ia menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah struktur tahan ledakan. Di dalamnya, tidak ada kandang, tidak ada arena. Yang ada hanyalah satu artefak besar yang disimpan dengan hati-hati. Meteor kuning, permukaannya kasar, memancarkan energi asing yang tidak selaras dengan dunia ini. Batu itu bukan hasil skenario lokal. Ia datang dari luar, membawa potensi yang belum sepenuhnya dipahami. Dan di hadapan meteor itu, seseorang berdiri. Sosok itu tertutup jubah. Wajahnya disamarkan oleh topeng polos tanpa ekspresi. Tubuhnya tidak memancarkan aura agresif, namun kehadirannya membuat ruang di sekitarnya terasa berat, seolah dunia menyesuaikan diri dengannya. Dengan gerakan tenang, sosok itu menyerahkan meteor kuning ke arah Kim Dokja, seolah telah menunggu kedatangannya sejak awal. Tidak ada ancaman tersirat, tidak ada tawaran yang diucapkan, namun maknanya jelas. Ini adalah penyerahan tanggung jawab. Kim Dokja merasakan keganjilan yang tidak bisa diabaikan. Sosok ini tidak memiliki bendera raja, tidak ada wilayah yang diklaim. Namun pengaruhnya melampaui semua struktur yang ada di peternakan ini. Ia bukan raja dalam pengertian lama, namun dia lebih dikenal sebagai raja pengembara. Seseorang yang bergerak di luar sistem pengakuan, mengumpulkan kekuatan tanpa pernah menetap. Dunia tanpa raja memberinya ruang untuk tumbuh tanpa terlihat. Sosok itu menghilang sebelum Kim Dokja sempat mengejar. Peternakan koin runtuh tidak lama kemudian. Tanpa pusat kendali, struktur itu hancur oleh makhluk-makhluk yang dilepaskan dan manusia yang melarikan diri. Namun kehancuran ini tidak terasa seperti kemenangan. Kim Dokja menatap meteor kuning di tangannya. Batu itu berat, bukan karena masanya, melainkan karena implikasinya. Ia menyadari bahwa dunia tanpa raja tidak berarti dunia tanpa penguasa. Ia hanya mengubah bentuk mereka. Dan di antara semua bentuk itu, yang paling berbahaya adalah mereka yang tidak pernah meminta pengakuan. Meteor kuning itu tidak terasa seperti artefak. Di tangan Kim Dokja, benda itu lebih menyerupai inti dari sesuatu yang belum sepenuhnya terbangun. Permukaannya dingin, namun di bawahnya terdapat denyut halus yang tidak sinkron dengan mana dunia ini. Batu itu bukan berasal dari jalur skenario yang dikenal. Ia datang dari luar skenario dan membawa aturan yang belum diketahui. Kim Dokja tidak menghancurkannya. Ia memilih mengamati. Analisis dilakukan dengan hati-hati. Setiap lapisan energi dipetakan. Batu itu tidak bereaksi terhadap stimulasi biasa. Namun ketika mana dialirkan secara perlahan dan stabil,
meteor mulai berubah. Cahaya redup muncul dari retakan alami, memperlihatkan struktur dalam yang menyerupai organ hidup. Proses itu berlangsung selama 10 jam. Selama waktu itu, Kim Dok-ja hampir tidak bergerak. Mana dialirkan terus-menerus, menjaga keseimbangan agar batu tidak runtuh sebelum waktunya. Tubuhnya menahan kelelahan, namun ia tidak menghentikan proses. Intuisinya mengatakan bahwa menghentikan aliran sekarang akan memicu reaksi yang lebih berbahaya. Pada jam terakhir, dunia bereaksi. Langit menggelap tanpa awan. Tanah bergetar ringan. Sistem yang selama ini kacau tiba-tiba menjadi hening, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lebih tua untuk muncul. Meteor kuning retak sepenuhnya. Dari dalamnya, sebuah eksistensi terbangun. Laikon Isparang, tubuhnya besar, menyerupai manusia serigala dengan proporsi yang melampaui makhluk hidup biasa. Otot-ototnya padat, dipenuhi bekas luka lama. Aura yang dipancarkannya bukan aura raja, melainkan aura bencana. Kehadiran yang menandakan kehancuran sebagai fungsi, bukan tujuan. Ingatan lama dunia iblis bangkit bersamaan dengannya. Laikon bukan makhluk lokal. Ia adalah Imyuntar, pemandu dari dunia lain yang bertugas mengawasi dan memandu fase bencana besar. Kehadirannya menandai satu hal yang tidak bisa dibantah. Skenario berikutnya telah siap. Laikon bereaksi keras. Aura kemarahannya menekan ruang di sekitarnya. Menurutnya dunia ini seharusnya masih berada di bawah kendali tahta absolut. Kehancuran tahta adalah penyimpangan besar. Eksistensinya sendiri seharusnya belum dipanggil. Kim Dok-ja tidak mundur. Ia menunjukkan bukti jejak pembunuhan naga, sisa-sisa kekuatan bencana sebelumnya. Dan yang terpenting, ketiadaan tahta absolut. Fakta-fakta itu tidak bisa dipalsukan. Dunia telah bergerak melampaui jalur yang dirancang. Laikon menahan kemarahannya, bukan karena tunduk, melainkan karena mengakui realitas. Pemandu dunia lain tidak melayani emosi. Ia melayani alur besar kehancuran. Dan alur itu kini telah bergeser. Sistem akhirnya berbicara, bukan dengan nada perintah, melainkan pengumuman formal. Skenario kelima dimulai. Aturan lama dinyatakan tidak berlaku sepenuhnya. Dunia akan diuji oleh 5 bencana besar, masing-masing dirancang untuk menghancurkan struktur yang tersisa. Tidak ada raja, tidak ada pusat pertahanan. Manusia akan menghadapi kehancuran sebagai individu dan kelompok kecil. Laikon mengambil peran sebagai pemandu. Ia menjelaskan tanpa emosi. Tugasnya bukan melindungi, melainkan memastikan bencana berjalan sesuai skala yang ditentukan. Jika dunia runtuh, itu adalah hasil yang diterima. Jika dunia bertahan, itu hanya berarti ujian berikutnya akan lebih kejam. Kim Dok-ja mendengarkan dengan tenang. Ia memahami satu hal yang menyakitkan. Semua yang ia lakukan sebelumnya dengan menghancurkan tahta, menolak kekuasaan, membubarkan raja, tidak menghentikan skenario. Ia hanya mengubah bentuknya. Dunia ini tidak memberikan kebebasan. Namun di tengah penjelasan itu, Kim Dok-ja mengajukan satu permintaan. Ia meminta jalan angin, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai cara untuk bertahan. Kim Dok-ja tahu bahwa menghadapi bencana dengan tubuh manusia biasa adalah bunuh diri. Ia membutuhkan sesuatu yang melampaui logika kekuatan mentah. Laikon menilai permintaan itu dengan standar yang tinggi. Namun permintaan Kim Dok-ja tetap diterima, dengan syarat yang harus dipenuhi olehnya. Ketika Laikon Isparang memulai pelatihannya terhadap Kim Dok-ja, tidak ada ritual megah atau pencerahan instan. Yang ada hanyalah tuntutan yang sederhana dan kejam. Tubuh harus bergerak mengikuti arus dunia, bukan memaksakan kehendak sendiri. Jalan angin bukan teknik bertarung, melainkan cara hidup yang memisahkan mereka yang berbakat dari mereka yang hanya bertahan. Kim Dok-ja mencoba. Ia menyesuaikan napas, menurunkan pusat gravitasi, dan membiarkan mana mengalir sebagaimana diperintahkan. Tubuhnya bergerak mengikuti pola yang ditunjukkan Laikon. Langkah ringan, perubahan arah mendadak, dan pelepasan energi tanpa ketegangan. Namun hasilnya tidak pernah berubah. Tubuhnya selalu lambat setengah detik. Langkahnya selalu sedikit terlalu berat. Dan mana yang ia alirkan tidak pernah menyatu dengan angin. Setiap percobaan berakhir dengan kegagalan. Kim Dok-ja terjatuh berulang kali. Lutut menghantam tanah. Telapak tangannya lecet. Nafasnya terengah bukan karena lelah fisik semata, melainkan karena penolakan yang tidak bisa dijelaskan. Laikon mengamati tanpa simpati. Ia tidak mengejek.
Ia juga tidak memaksa. Setiap kegagalan dicatat sebagai data yang memperkuat satu kesimpulan. Jalan angin tidak dipelajari melalui pemahaman cerita atau pengetahuan masa depan. Ia hanya menerima mereka yang memiliki bakat bawaan untuk bergerak di luar batas manusia. Kim Dokja mencoba lagi. Ia mengingat setiap deskripsi jalan angin dalam Ways of Survival. Ia membedah kalimat demi kalimat, mencoba menerjemahkannya ke dalam gerakan. Ia tahu bagaimana teknik itu seharusnya terlihat. Ia tahu hasil akhirnya, namun mengetahui bukan berarti mampu. Semakin keras ia berusaha, semakin jelas perbedaannya. Jalan angin tidak merespons kehendaknya. Angin tidak menunggu. Ia hanya mengalir bagi mereka yang bisa menyatu dengannya. Ironisnya, perubahan justru terjadi pada pihak lain. Setiap penjelasan Kim Dokja tentang jalan angin, setiap detail yang ia ingat dari cerita memberi dampak pada Laikon. Pemahaman itu tidak memperbaiki teknik Kim Dokja, tetapi mengembangkan eksistensi Laikon. Aura pemandu dunia lain itu menjadi lebih stabil, lebih tajam, seolah informasi yang dibagikan memperkuatnya secara langsung. Kim Dokja menyadarinya dengan getir. Ia adalah pembaca, ia adalah sumber informasi, namun ia bukan wadah yang tepat untuk kekuatan itu. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada kegagalan manapun. Selama ini, Kim Dokja bertahan dengan keyakinan bahwa mengetahui cerita memberi keuntungan, dan memahami jalur masa depan adalah bentuk kekuatan tersendiri. Di hadapan jalan angin, keyakinan itu runtuh. Untuk pertama kalinya sejak skenario dimulai, Kim Dokja dihadapkan pada batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada trik, tidak ada celah naratif, tidak ada sistem yang bisa dimanipulasi. Ia hanya tidak berbakat dan latihan dihentikan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengakuan akhir. Jalan angin tidak akan pernah menjadi milik Kim Dokja. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba atau seberapa banyak ia tahu. Kegagalan jalan angin meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Kim Dokja tidak membawa luka fisik yang parah, namun keyakinannya terguncang. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada batas yang tidak bisa ia atasi dengan pengetahuan atau kehendak. Ia bukan pusat kekuatan dunia ini. Ia hanya seseorang yang bertahan di sela-sela cerita. Di tengah keguncangan itu, kabar buruk datang tanpa peringatan. Jejak Yu Jong-hyuk ditemukan dalam kondisi yang hampir tidak bisa disebut hidup. Tubuhnya terbaring di antara reruntuhan, napasnya tipis, denyut nadinya tidak stabil. Aura yang biasanya tajam dan dominan nyaris tidak terasa. Darah mengering di beberapa bagian tubuhnya, dan tanda-tanda racun menyebar dengan cepat. Kim Dokja mengenali gejalanya dengan segera. Racun seribu roh. Jenis racun yang tidak bekerja dengan menghancurkan tubuh, melainkan dengan menggerogoti eksistensi. Setiap roh yang terikat pada korban menjadi saluran kerusakan. Semakin kuat seseorang, semakin cepat racun itu bekerja. Bagi Yu Jong-hyuk, ini adalah hukuman yang hampir mutlak. Kim Dokja bergerak tanpa ragu. Ia tahu risikonya. Menangani racun ini berarti menyentuh langsung struktur jiwa. Kesalahan kecil bisa mempercepat kehancuran. Namun membiarkan Yu Jong-hyuk mati bukanlah pilihan yang bisa ia terima. Ia mulai menstabilkan kondisi Yu Jong-hyuk dengan cara yang ia bisa. Mana dialirkan perlahan, bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menahan laju kerusakan. Setiap detik terasa seperti perjudian. Kim Dokja mengorbankan cadangan energinya sendiri, menekan tubuhnya hingga mendekati batas. Dalam proses itu, sebuah pertanyaan menghantamnya tanpa henti. Apa yang terjadi jika Yu Jong-hyuk mati di sini? Dunia ini telah menyimpang terlalu jauh dari jalur aslinya. Tanpa tahta absolut, tanpa raja, tanpa sistem yang stabil, keberadaan Yu Jong-hyuk sebagai protagonis bukan lagi jaminan keselamatan. Jika ia runtuh, cerita tidak akan mencari pengganti. Cerita akan berakhir. Kesadaran itu menekan Kim Dokja lebih kuat daripada racun manapun. Selama ini, ia menganggap dirinya sebagai pendukung, pembaca yang memastikan cerita tetap berjalan. Namun kenyataan di hadapannya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih rapuh. Dan ketika itu terjadi, pembaca tidak memiliki naskah untuk dipegang. Usaha Kim Dokja akhirnya menahan kondisi Yu Jong-hyuk di ambang hidup dan mati. Racun tidak sepenuhnya dihilangkan, namun lajunya diperlambat cukup lama untuk mencari solusi lain. Di tengah keheningan itu, kesadaran Yu Jong-hyuk bergerak. Kelopak matanya sedikit bergetar. Nafasnya berubah, tidak lagi sepenuhnya pasif. Dan di saat itulah, sudut pandang pembaca omniscient aktif secara spontan. Kim Dokja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Fragmen kelelahan yang tidak pernah ditunjukkan. Beban dari regresi yang terus berulang.
Keputusan-keputusan yang diambil tanpa harapan akan akhir yang lebih baik. Yu Jong-hyuk tidak runtuh karena lemah. Ia runtuh karena terlalu lama berdiri sendiri. Kesadaran Yu Jong-hyuk akhirnya menembus permukaan. Tatapan yang terbuka tidak lagi membawa ketajaman lama. Yang ada hanyalah pengakuan diam bahwa ia tidak bisa melanjutkan sendirian. Hubungan mereka berubah di titik itu. Bukan lagi protagonis dan pembaca. Bukan lagi orang yang memimpin dan orang yang mengikuti. Melainkan dua manusia yang menyadari bahwa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kim Dok-ja memahami sesuatu yang sangat penting. Jika ia tidak bisa menjadi protagonis, maka tugasnya adalah memastikan protagonis tetap berdiri. Waktu tidak berpihak pada siapapun. Racun seribu roh masih menggerogoti tubuh Yu Jong-hyuk, meski lajunya telah diperlambat. Setiap detik yang berlalu adalah penarikan napas yang tidak dijamin akan berlanjut. Kim Dok-ja menyadari bahwa menunda hanya akan mempersempit pilihan. Solusi akhirnya ditemukan dengan cara yang tidak ideal. Antidot disintesis melalui metode yang menggabungkan pengetahuan sistem lama dan informasi yang tersisa dari dunia iblis. Prosesnya berisiko. Bahan-bahan yang digunakan tidak sepenuhnya kompatibel. Namun pilihan lain sudah tidak ada. Penangkal racun itu bekerja, tidak sempurna, tetapi cukup untuk memutus siklus terburuk racun. Denyut Yu Jong-hyuk menjadi lebih stabil. Napasnya kembali teratur. Tubuhnya masih lemah, namun eksistensinya tidak lagi berada di ambang kehancuran. Kim Dok-ja tidak memberi waktu untuk pemulihan penuh. Ia tahu apa yang akan datang. Laikon Isparang, yang selama ini mengamati tanpa campur tangan, akhirnya mengizinkan penggunaan pertemuan siang. Ini bukan bantuan, melainkan pengakuan bahwa bencana tidak menunggu kesiapan manusia. Ruang di sekitar mereka terlipat. Dalam sekejap, jarak yang seharusnya memakan waktu berhari-hari terpangkas. Perpindahan itu tidak disertai sensasi nyaman. Tubuh mereka dipaksa mengikuti alur dunia yang sudah mulai runtuh. Ketika efek perpindahan mereda, dunia di sekeliling mereka terasa berbeda. Udara lebih berat, langit tampak redup meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Getaran halus terasa di bawah kaki, seolah tanah sendiri menahan sesuatu yang ingin bangkit. Kim Dok-ja merasakan tekanan yang familiar. Ini bukan tekanan raja, juga bukan dari para konstelasi, namun ini adalah tekanan dari bencana yang akan datang. Di tengah kesunyian itu, Yu Jong-hyuk akhirnya bergerak. Kesadarannya telah kembali sepenuhnya. Tubuhnya masih lemah, namun matanya kembali memantulkan ketajaman yang tidak bisa dipalsukan. Ia tidak membutuhkan penjelasan panjang. Pengalaman dari banyak akhir dunia membuatnya langsung memahami situasi. Satu pesan disampaikan, bukan sebagai perintah, melainkan sebagai kesimpulan yang tak terelakkan. Bergerak ke timur sekarang. Kalimat itu terasa sederhana, namun maknanya menghantam keras. Timur bukan sekadar arah geografis. Ia adalah titik awal kehancuran berikutnya. Tempat di mana bencana pertama akan menampakkan wujud aslinya. Kim Dok-ja tidak ragu. Ia mengatur ulang prioritas, mengabaikan rasa lelah dan luka yang belum pulih. Tidak ada waktu untuk refleksi lebih jauh. Dunia telah bergerak, dan mereka harus bergerak bersamanya. Saat mereka melangkah ke arah timur, langit di kejauhan mulai berubah warna. Awan berputar dengan pola yang tidak wajar. Cahaya meredup, lalu kembali bersinar dengan warna yang salah. Tanah bergetar sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Bencana telah menghitung waktunya. Kim Dok-ja menatap punggung Yu Jong-hyuk yang berjalan di depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Dunia tanpa raja telah membuka jalan bagi kehancuran yang tidak mengenal kompromi. Tidak ada tahta yang bisa dihancurkan, dan tidak ada penguasa yang bisa dijatuhkan. Arah timur tidak menyambut siapapun dengan ramah. Ketika Kim Dok-ja dan rombongannya bergerak meninggalkan pusat kota, perubahan dunia sudah terasa bahkan sebelum mereka mencapai tujuan. Udara menjadi lebih lembab, lebih berat, seolah bercampur dengan unsur asing yang belum sepenuhnya menyatu dengan dunia ini. Langit tampak normal dari kejauhan, namun semakin dekat ke Gangdonggu, warna birunya mulai terdistorsi. Tanah di sepanjang jalur perjalanan menunjukkan tanda-tanda awal transformasi. Retakan tidak lagi acak, melainkan membentuk pola-pola organik. Dari celah tanah, tanaman asing tumbuh cepat, daun lebar dengan urat bercahaya, batang yang berdenyut seolah memiliki sistem peredaran sendiri. Dunia ini sedang dipaksa menyesuaikan diri dengan hukum lain. Kim Dok-ja mengenali gejalanya. Ini bukan invasi biasa. Ini adalah tumpang tindih dunia. Sebuah dunia lain sedang menancapkan fondasinya di atas dunia manusia. Perlahan namun pasti. Jika proses ini selesai,
Gangdonggu tidak lagi bisa disebut bagian dari bumi. Bencana sedang dibangunkan. Jejak kehancuran semakin jelas ketika mereka mendekati area terdampak. Bangunan tidak hancur oleh benturan, melainkan ditolak oleh lingkungan baru. Dinding terkelupas, lantai terangkat, dan struktur baja melengkung mengikuti kontur tanah yang berubah. Makhluk-makhluk asing mulai muncul. Mereka bukan monster besar dengan aura mencolok. Sebagian besar justru berukuran kecil, bergerak dalam koloni, menyerupai serangga atau reptil rendah yang bereaksi cepat terhadap suara dan getaran. Ini bukan pasukan utama. Ini adalah spesies perintis, dikirim untuk menguji kompatibilitas dunia. Kim Dokja tidak menyerang sembarangan. Ia mengamati pola. Setiap makhluk bergerak mengikuti arah yang sama, menjauhi satu titik pusat. Ini menandakan bahwa sesuatu di depan mereka bukan sekedar tujuan, melainkan sumber tekanan yang bahkan makhluk asing pun hindari. Jeon Hogong itu seharusnya hanyalah fasilitas olahraga tua. Namun kini, energi aneh berkumpul di sana, mengalir seperti arus balik. Tanah di sekitarnya lebih stabil, seolah dunia lain sengaja membangun pusat pijakan di lokasi itu. Waktu terasa menyempit. Kim Dokja menyadari bahwa skenario ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada raja yang bisa dijatuhkan. Tidak ada struktur tunggal yang bisa dihancurkan untuk menghentikan semuanya. Proses ini bersifat otomatis. Jika mencapai titik tertentu, dunia akan berubah tanpa bisa dikembalikan. Di sela perjalanan, jejak lain ditemukan. Bukan jejak makhluk asing, melainkan manusia. Tubuh-tubuh penyintas tergeletak dengan tanda kematian yang tidak wajar. Tidak ada luka besar. Tidak ada darah berlebihan, namun kulit mereka menghitam, dan ekspresi wajah membeku dalam rasa sakit yang tertahan. Ini semua disebabkan oleh racun. Kim Dokja mengenali polanya dengan cepat. Ini bukan racun sistem biasa. Ini adalah racun yang dirancang untuk melumpuhkan tanpa merusak lingkungan sekitar. Racun yang digunakan oleh kelompok tertentu, mereka yang membunuh dengan efisien, bukan dengan amarah. Kelompok racun, kehadiran mereka di sini bukan kebetulan. Mereka bergerak searah dengan terformasi, memanfaatkan kekacauan untuk tujuan mereka sendiri. Ini berarti bencana yang akan lahir tidak hanya menarik makhluk dari dunia lain, tetapi juga manusia yang siap mengeksploitasinya. Kim Dokja merasakan tekanan waktu yang semakin menyempit. Jika mereka terlambat, bencana akan menetas. Jika mereka bergerak ceroboh, mereka akan disergap oleh manusia sebelum sempat menghadapi ancaman utama. Di kejauhan, langit di atas Gangdonggu mulai berputar perlahan. Awan tidak bergerak seperti awan. Mereka berputar mengikuti pusat yang sama, membentuk pola spiral yang terlalu rapi untuk disebut alami. Cahaya matahari terdistorsi, menciptakan bayangan yang jatuh dengan sudut yang salah. Jejak kelompok racun tidak berakhir di pinggiran Gangdonggu. Mereka bergerak lebih dalam, menyusup ke wilayah yang telah setengah berubah. Di sana, bangunan tidak lagi berdiri tegak. Jalanan melengkung, mengikuti kontur tanah baru yang ditimpa hukum asing. Ini adalah tempat di mana manusia biasa tidak seharusnya bertahan. Namun justru disinilah pembantaian terjadi. Kim Dokja merasakan perubahan sebelum melihatnya. Udara dipenuhi ketegangan tajam, seperti benang-benang halus yang ditarik terlalu kencang. Setiap langkah terasa diawasi, bukan oleh makhluk asing, melainkan oleh sesuatu yang bergerak terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Serangan datang tanpa peringatan. Kelompok racun tidak muncul sebagai satu kesatuan. Mereka bergerak terpisah, menyebar, menutup jalur mundur, dan menyerang dari sudut buta. Racun dilepaskan melalui anak panah kecil, jarum terbang, dan bilah tipis yang nyaris tak terlihat. Namun sebelum Kim Dokja sempat bergerak penuh, medan perang berubah. Benang-benang tipis muncul di udara. Mereka tidak memantulkan cahaya, tidak berkilau. Hampir tak terlihat kecuali oleh mata yang terbiasa membaca alur mana. Benang itu meregang, membentuk jaring tak kasat mata yang menutup seluruh area. Yu Sangha bergerak, gerakannya tidak tergesa-gesa dan tidak ada keraguan. Tubuhnya meluncur mengikuti jalur yang hanya ia fahami. Setiap langkahnya ringan, namun presisi. Benang-benang itu merespon seketika, bergetar mengikuti kehendaknya. Serangan pertama terjadi nyaris tanpa suara. Satu anggota kelompok racun terhenti mendadak. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu terpotong di beberapa titik sekaligus. Tidak ada semburan darah berlebihan, hanya tubuh yang runtuh karena struktur penopangnya telah diputus. Serangan kedua menyusul. Belati kecil berputar di udara, dikendalikan melalui benang yang sama. Senjata itu tidak dilempar, ia ditarik, diarahkan,
dan dilepaskan pada sudut yang mustahil. Dua musuh tumbang sebelum sempat menyadari bahwa serangan telah dimulai. Kim Dokja mengamati dengan seksama. Ini bukan hasil dari satu skill tunggal. Ini adalah kontrol total atas ruang. Benang tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga sebagai sensor. Setiap getaran, setiap perubahan tekanan udara, langsung diterjemahkan menjadi respon. Kelompok racun mencoba beradaptasi. Mereka melepaskan racun area, menyebarkan kabut tipis yang seharusnya melumpuhkan siapapun yang menghirupnya. Namun benang-benang itu bergerak lebih cepat, membentuk lapisan pelindung sementara, memotong aliran udara, dan membuka jalur aman bagi Usangah untuk bergerak masuk. Pembantaian berlangsung cepat, tidak ada duel panjang, tidak ada momen heroik. Setiap musuh dijatuhkan dengan satu rangkaian gerakan yang bersih. Benang menjerat sendi, memutus keseimbangan, lalu belati menyelesaikan tugasnya dengan presisi yang kejam. Kim Dokja tidak perlu ikut campur. Yang mengganggunya bukanlah efektivitas serangan, melainkan ketiadaan tanda sistem. Tidak ada aktivasi stigma besar, tidak ada pesan konstelasi, tidak ada lonjakan status yang diumumkan. Usangah membantai tanpa pengakuan sistem yang sepadan. Ketika pertarungan berakhir, keheningan terasa tidak wajar. Tubuh-tubuh musuh tergeletak rapi, hampir terlalu rapi untuk hasil pembantaian. Usangah berdiri di tengahnya. Napasnya stabil, ekspresinya tenang. Kim Dokja membuka daftar karakter. Nama Usangah tidak menampilkan perubahan apapun. Tidak ada sponsor baru. Tidak ada skill legendaris yang tercatat. Tidak ada lonjakan status yang dijelaskan oleh sistem. Namun apa yang baru saja ia lihat tidak bisa disangkal. Ini bukan hasil item, bukan efek kontrak, dan bukan kekuatan pinjaman. Satu kemungkinan muncul dengan sendirinya. Talenta peringkat SSS. Bakat bawaan yang tidak membutuhkan sponsor untuk berkembang. Jenis kemampuan yang tidak tercatat oleh sistem karena ia bukan hadiah, melainkan anomali. Dunia tidak memberikan kekuatan ini. Dunia hanya gagal membatasinya. Kim Dokja merasakan kegelisahan yang berbeda. Jika Usangah benar-benar memiliki talenta seperti itu, maka keseimbangan skenario telah berubah secara permanen. Bencana tidak lagi datang hanya dari dunia lain. Ia juga tumbuh dari manusia yang beradaptasi terlalu cepat. Dan di tengah perubahan itu, satu fakta menjadi semakin jelas. Bencana tidak akan lahir di dunia yang lemah. Keheningan setelah pembantaian tidak bertahan lama. Langit di atas Gang Donggu bergetar pelan, seolah sebuah mekanisme raksasa baru saja diaktifkan. Awan berputar lebih cepat, dan tekanan di udara meningkat tajam. Dunia yang setengah berubah itu akhirnya mendapat pengakuan resmi dari sistem. Sebuah pesan muncul, subskenario, pencegahan bencana. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada opsi alternatif. Sistem hanya menyampaikan satu fakta yang tidak bisa dinegosiasikan, bencana akan menetas dalam 2 jam. Jika gagal dicegah, wilayah ini akan kehilangan status sebagai zona manusia. 2 jam bukan waktu yang panjang. Kim Dokja memahami implikasinya dengan segera. Ini bukan pertempuran bertahap. Ini adalah hitungan mundur menuju kehancuran permanen. Dunia lain sudah cukup stabil untuk bertahan tanpa intervensi lebih lanjut. Lokasi pusat ditentukan. Cheonho-gong, tempat itu kini berfungsi sebagai inkubator. Energi yang terkumpul di sana tidak lagi bersifat laten. Ia aktif, berdenyut, dan menolak gangguan kecil. Segala sesuatu yang mendekat akan ditanggapi sebagai ancaman. Strategi dibentuk cepat. Usangah bergerak ke garis depan, membersihkan jalur dari makhluk perintis yang terus bermunculan. Kontrol benangnya digunakan untuk memotong koloni sebelum sempat menyatu. Setiap gerakan diarahkan untuk efisiensi, bukan keindahan. Hansu yang mengaktifkan avatar. Keberadaannya terbelah, menciptakan bayangan-bayangan yang menyebar ke berbagai jalur. Avatar itu tidak bertarung terbuka. Mereka memancing, mengalihkan perhatian, dan memecah fokus musuh agar jalur utama tetap terbuka. Kim Dokja bergerak di tengah. Ia tidak memimpin serangan. Ia membaca medan. Setiap perubahan kecil diperhatikan dengan teliti, arah harus mana, respons makhluk asing, dan pola gangguan sistem. Semua itu disusun menjadi satu gambaran yang terus berubah. Perlawanan meningkat mendekati pusat. Makhluk yang muncul tidak lagi kecil. Spesies penjaga mulai terlihat, tubuh lebih besar, struktur lebih stabil, dan insting bertarung yang jelas. Mereka bukan penjaga akhir, tetapi cukup kuat untuk memperlambat siapapun yang mendekat. Pertarungan semakin intens. Usangah bergerak lebih agresif. Benang-benang menegang,
membentuk struktur sementara yang menahan serangan balik. Belati berputar cepat, memotong jalur musuh sebelum mereka sempat mengoordinasikan diri. Namun waktu terus berjalan. Setiap menit yang berlalu membuat tekanan dari pusat semakin kuat. Sistem mulai menunjukkan ketidakstabilan. Pesan-pesan peringatan muncul lebih sering, menandakan bahwa batas intervensi hampir tercapai. Kim Dok-ja akhirnya melihatnya. Di tengah Cheonhogong, sebuah meteor bencana melayang rendah di atas tanah. Permukaannya tidak padat. Ia berdenyut seperti organ hidup, menyerap energi dari sekitarnya. Setiap denyutan membuat terformasi meluas beberapa meter. Ini adalah inti segalanya. Kim Dok-ja bergerak lebih cepat. Ia melewati pertahanan luar dengan perhitungan presisi, memanfaatkan celah yang dibuka oleh Yu Sangah dan Avatar Han Suyang. Setiap langkah mendekat terasa lebih berat, seolah dunia lain menekan tubuhnya secara langsung. Di hadapan meteor itu, Kim Dok-ja merasakan kehadiran seorang manusia. Sosok itu berdiri dekat inti, tidak sepenuhnya menyatu dengannya, namun jelas terhubung. Tubuhnya tampak lemah, tetapi eksistensinya beresonansi dengan meteor. Dia adalah Lee Seol-hwa. Kehadirannya di sini tidak masuk akal. Ia bukan bagian dari kelompok racun. Ia bukan penjaga dunia lain. Namun energi yang mengalir di sekitarnya menunjukkan bahwa ia telah terlibat jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Kim Dok-ja menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Meteor ini tidak hanya menjadi inkubator bencana. Ia sedang menggunakan manusia sebagai wadah sementara. Dan waktu yang tersisa, jauh lebih sedikit dari yang diberikan oleh sistem. Kehadiran Lee Seol-hwa di pusat Cheonhogong tidak terasa seperti kebetulan. Tubuhnya berdiri tegak, namun napasnya tidak teratur. Aliran mana di sekitarnya bergerak tidak wajar, berputar ke arah yang sama dengan denyut meteor bencana. Ia bukan pengendali, ia adalah media. Sesuatu telah menempel padanya dan menjadikannya penghubung antara dunia ini dan dunia lain. Kim Dok-ja menyadarinya saat ia melangkah lebih dekat. Aura yang terpancar dari Lee Seol-hwa bukan aura manusia. Setiap fluktuasi mengikuti pola yang tidak mungkin muncul secara alami. Ini adalah tanda klasik parasit eksistensial, makhluk yang hidup dengan menumpang pada kesadaran lain. Serangan datang tanpa peringatan. Tubuh Lee Seol-hwa bergerak dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Serangan itu tidak diarahkan untuk membunuh, melainkan untuk mengusir. Gelombang energi menyapu area, memaksa Kim Dok-ja menjauh dari inti meteor. Kim Dok-ja bertahan. Ia mengaktifkan Blade of Faith, membentuk bilah ether yang menahan tekanan frontal. Benturan tidak menghasilkan suara keras, namun efeknya terasa di seluruh tubuh. Setiap kontak menggerogoti stamina, bukan dengan kekuatan mentah, melainkan dengan tekanan eksistensial. Pertarungan berubah menjadi adu ketahanan. Kim Dok-ja tidak menyerang Lee Seol-hwa secara langsung. Setiap gerakannya diarahkan untuk menguji pola. Ia mencari celah, bukan pada tubuh manusia di hadapannya, melainkan pada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Dan celah itu akhirnya muncul. Setiap kali Lee Seol-hwa memusatkan serangan, ada jeda singkat sepersekian detik di mana aliran mana tidak sinkron. Itu bukan kesalahan manusia. Itu adalah keterlambatan respons parasit yang harus menyesuaikan diri dengan inangnya. Kim Dok-ja menekan. Ia meningkatkan tekanan secara bertahap, memaksa parasit mempercepat adaptasi. Bilah ether menghantam tanah, menciptakan getaran yang mengguncang inti meteor. Setiap guncangan memicu reaksi balik dari parasit, membuat koneksinya dengan Lee Seol-hwa semakin jelas. Kebenaran akhirnya terungkap. Parasit itu bukan makhluk lokal. Ia berasal dari dunia Kronos, dunia lain yang telah lebih dulu runtuh. Identitasnya terungkap sebagai Antinus, pemandu dunia lain yang telah jatuh. Tugas aslinya adalah memandu kehancuran secara terkontrol. Namun setelah kegagalan dunia Kronos, Antinus memilih jalan lain. Ia bertahan dengan menumpang pada manusia. Lee Seol-hwa bukan relawan. Ia adalah korban pertama yang kompatibel. Tubuhnya dimodifikasi perlahan, diubah menjadi apa yang disebut sistem sebagai manusia rendah. Bukan lagi manusia sepenuhnya, tetapi belum menjadi makhluk lain. Kim Dok-ja merasakan kemarahan yang tertahan. Ini bukan skenario, ini adalah eksploitasi. Antinus menggunakan meteor sebagai inkubator, Lee Seol-hwa sebagai jangkar, dan dunia ini sebagai ladang baru. Bencana pertanyaan hanyalah tahap berikutnya, cara untuk memastikan dunia ini mengikuti jejak Kronos. Kim Dok-ja mengubah pendekatan. Ia berhenti menyerang frontal. Sebaliknya, ia memotong jalur energi di sekitar Lee Seol-hwa,
memaksa parasit bekerja lebih keras untuk mempertahankan kendali. Setiap langkah itu memperlihatkan satu hal yang semakin jelas. Lee Seolhwa masih hidup, kesadarannya masih ada. Parasit belum sepenuhnya menyatu. Pertarungan mencapai titik buntu yang rapuh. Antinus meningkatkan tekanan, memaksa tubuh Lee Seolhwa bergerak di luar batasnya. Retakan muncul di kulitnya, bukan sebagai luka, melainkan sebagai tanda ketidakstabilan eksistensial. Setiap detik yang berlalu membawa risiko kehancuran permanen. Kim Dok-ja dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah adil. Menghancurkan inang berarti menghentikan parasit. Menyelamatkan inang berarti memberi waktu bagi bencana. Ia memilih untuk tidak memilih jalan yang disediakan. Dan keputusan itu akan kembali memaksa dunia menyesuaikan diri. Waktu yang tersisa tidak lagi bisa dihitung dengan jam. Setiap denyutan meteor bencana mempercepat degradasi dunia di sekitarnya. Terformasi meluas, dan tekanan eksistensial di pusat Cheonhogong meningkat tajam. Lee Seolhwa berdiri di ambang kehancuran. Tubuhnya dipaksa menanggung dua kehendak yang saling bertentangan. Kim Dok-ja menghentikan serangan. Keputusan itu bertentangan dengan semua skenario heroik yang pernah ia baca. Jalan tercepat selalu sama, hancurkan inti, bunuh inang, akhiri bencana sebelum menetas. Dunia akan mencatatnya sebagai keberhasilan, meski satu nyawa hilang. Namun Kim Dok-ja tidak mengambil jalan itu. Ia membuka pilihan yang selama ini dianggap tidak efisien. Dongui Bogam versi tidak lengkap. Kitab pengobatan kuno itu tidak menjanjikan keajaiban. Ia hanya menawarkan pemahaman tubuh sebagai sistem yang bisa dipaksa bertahan, meski dalam kondisi paling tidak ideal. Kim Dok-ja mengaktifkannya bukan sebagai penyembuh, melainkan sebagai pembedah eksistensi. Langkah pertama adalah penahanan. Kim Dok-ja menggunakan Hita Pressure Point untuk menekan titik-titik utama di tubuh Lee Seolhwa. Setiap tekanan tidak ditujukan untuk melumpuhkan saraf, melainkan untuk mengacaukan sinkronisasi antara parasit dan inang. Aliran mana terganggu, membuat Antinus terpaksa menyesuaikan diri secara reaktif. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh Lee Seolhwa. Namun Kim Dok-ja tidak berhenti. Langkah kedua adalah isolasi. Dengan Blade of Faith, Kim Dok-ja menciptakan lapisan ether tipis di sekitar pusat infeksi. Bila itu tidak menebas, melainkan membentuk ruang steril sementara yang memisahkan pengaruh parasit dari organ vital. Antinus bereaksi keras, tekanan melonjak, dan tubuh Lee Seolhwa bergerak di luar kendali. Retakan eksistensial melebar, dan aura parasit menjadi semakin jelas. Kim Dok-ja tahu bahwa ia telah memaksa Antinus keluar dari zona nyaman. Langkah ketiga adalah ekstraksi. Ini adalah tahap yang tidak pernah direkomendasikan. Tidak ada jaminan keberhasilan. Kim Dok-ja memanfaatkan celah sinkronisasi yang tercipta sesaat, lalu menarik parasit itu keluar, bukan secara fisik, melainkan melalui jalur energi yang dipaksakan terbuka. Prosesnya brutal. Antinus berusaha mempertahankan cengkeramannya, mengirimkan gelombang balik yang menghantam Kim Dok-ja secara langsung. Rasa sakit itu bukan rasa sakit tubuh, melainkan rasa sakit mental. Pikiran Kim Dok-ja hampir terpecah oleh dorongan asing yang mencoba menanamkan kehendaknya. Namun Fourth Wall bertahan. Benteng itu berfungsi penuh, menahan invasi mental dan menjaga kesadaran Kim Dok-ja tetap utuh. Dengan satu dorongan terakhir, koneksi parasit terputus. Antinus keluar dari tubuh Lee Seolhwa. Wujud aslinya akhirnya terlihat. Ia bukan manusia, bukan pula monster sederhana. Tubuhnya tersusun dari lapisan-lapisan energi keras, menyerupai serangga raksasa dengan struktur sayap yang berdenyut cepat. Inilah Antinus, pemandu Kronos yang jatuh, kini terpisah dari inangnya dan kehilangan perlindungan utama. Lee Seolhwa ambruk, tubuhnya lemah, namun aliran mana kembali stabil. Ia tidak lagi menjadi jangkar bencana. Kim Dok-ja berhasil menyelamatkannya, namun dengan harga yang tidak kecil. Antinus menjerit tanpa suara. Ia kehilangan inang, tetapi belum kalah. Meteor bencana masih aktif. Inkubator belum dihancurkan. Dunia masih berada di jalur kehancuran. Kim Dok-ja berdiri di antara dua hasil yang saling bertentangan. Satu nyawa telah diselamatkan, namun waktu hampir habis. Dan di hadapannya, bencana kini berdiri tanpa penghalang apapun. Waktu akhirnya habis. Tidak ada ledakan besar yang menandai kegagalan sub-skenario. Tidak ada dentuman yang memberi peringatan terakhir. Meteor bencana di Cheonhogong hanya berhenti berdenyut sejenak, lalu mengeluarkan cahaya redup yang menyebar perlahan ke seluruh area. Sistem mencatatnya dengan dingin. Sub-skenario, pencegahan bencana telah gagal. Pesan itu tidak membawa emosi.
Dunia tidak menyesali kegagalan, ia hanya melanjutkan proses yang telah disiapkan sejak awal. Antinous bergerak lebih dulu, tanpa inang. Pemandu Kronos yang jatuh itu melepaskan seluruh sisa energinya. Sayap energinya bergetar cepat, menciptakan percepatan ruang yang merusak struktur di sekitarnya. Setiap kepakan mempercepat aliran waktu lokal, memaksa tubuh-tubuh yang terjebak di dalamnya menua, retak, lalu runtuh. Lycon Isparang akhirnya turun tangan. Pemandu dunia lain itu bergerak dengan Way of the Wind, memotong ruang dalam lintasan melengkung yang tidak mengikuti garis lurus. Setiap langkahnya mengiris percepatan Antinous, menciptakan zona hampa di mana waktu kembali normal. Benturan dua pemandu dunia lain tidak menghasilkan suara. Yang terjadi adalah distorsi. Ruang melipat, cahaya melengkung, dan tanah terkelupas tanpa pola. Ini bukan pertarungan untuk menang. Ini adalah benturan dari dua mekanisme kehancuran yang tidak seharusnya berada di dunia yang sama. Namun meteor bencana tidak menunggu hasilnya. Cahaya di inti meteor memadat, lalu retak dari dalam. Retakan itu bukan kehancuran, melainkan pembukaan. Sebuah lubang terbentuk, cukup besar untuk melahirkan sesuatu yang telah lama dipersiapkan. Bencana pertanyaan menetas. Tidak ada bentuk mengerikan yang muncul. Tidak ada aura pembunuhan yang meledak. Dari meteor yang terbuka, seorang anak laki-laki muncul dengan telanjang, tanpa luka, tanpa ekspres yang sesuai dengan skala kehancuran yang ia bawa. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan lembut. Sistem membeku sejenak, lalu memaksakan satu penalti terakhir. Pembatasan intervensi, tidak dapat menyerang selama 3 menit. Kim Dokja merasakan tekanan itu mengunci tubuhnya. Bukan hanya dirinya, semua inkarnasi di sekitar pusat bencana terikat oleh aturan yang sama. Dunia memaksa mereka untuk menghadapi apa yang telah lahir tanpa kekerasan. Anak itu bangkit, tatapannya kosong, namun bukan karena kebodohan. Ia memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu yang tidak terkontaminasi oleh emosi manusia. Lalu, tanpa peringatan, ia membuka mulutnya. Pertanyaan pertama terucap, bukan sebagai suara keras, melainkan sebagai getaran yang merambat melalui udara dan tanah. Setiap kata tidak menyerang tubuh, melainkan makna. Orang-orang yang mendengarnya merasakan sesuatu di dalam diri mereka terkunci. Jawaban muncul secara refleks, dan setiap jawaban membuka satu segel. Ruang di sekitar anak itu berubah. Hukum dunia mulai runtuh satu persatu. Jawaban yang salah tidak dihukum dengan kematian instan. Ia dihukum dengan kehilangan identitas, ingatan, dan tujuan mulai terkelupas. Yu Sangah bergerak setengah langkah terlalu dekat. Tekanan langsung menghantamnya. Benang-benang yang biasa ia kendalikan bergetar liar, hampir terlepas dari kendali. Kim Dokja menyadari dengan horor yang tertahan bahwa bencana ini tidak membunuh dengan kekuatan. Ia membunuh dengan makna. Di saat itulah, kebenaran terungkap. Anak itu bukan makhluk dunia ini. Ia adalah Weconi dari dunia Kronos. Namanya tercatat dalam sistem yang hampir runtuh sebagai Ming Ilsang, bencana pertanyaan. Kehadirannya adalah hasil akhir dari dunia yang gagal menjawab pertanyaan terakhirnya sendiri. Ia tidak membawa kebencian. Ia tidak membawa niat jahat. Ia hanya membawa satu fungsi, menanyakan, lalu menghapus apapun yang tidak mampu menjawab. Kim Dokja berdiri di hadapannya, terikat oleh penalti, menyadari satu hal yang tidak bisa dihindari. Bencana ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, tidak bisa dihentikan dengan pedang, dan tidak bisa diselamatkan dengan satu keputusan heroik. Dunia ini telah memilih jalannya, dan sekarang, ia harus menjawab pertanyaan yang tidak pernah ingin ia dengar. Bencana telah lahir, pertanyaan telah terucap. Dunia tanpa raja kini menghadapi musuh yang tidak bisa dibunuh karena ia tidak menyerang tubuh, melainkan makna keberadaan itu sendiri. Kim Dokja berdiri di hadapan bencana pertanyaan sebagai pembaca yang memahami satu hal. Cerita ini tidak lagi tentang menang atau kalah. Ini tentang siapa yang masih mampu menjawab.